Satu, dua. Halo, kembali lagi dengan Hai, kami. Saya Ari Merizal. saya Febriani. Nah, pada hari ini kita mau bahas apa nih, Feb? Jadi, Ri, kita kali ini mau membahas tentang benchmarking instansi kita dibandingkan dengan perusahaan lain. Apa tuh benchmarking? Mau nggak, Feb? Jadi, Bisa jelasin dikit? kalau Nah, sederhananya benchmarking itu proses yang biasa digunakan dalam manajemen untuk membandingkan atau mengukur kinerja aktivitas kita dibandingkan dengan kinerja aktivitas perusahaan lain, baik internal maupun eksternal. Oh, berarti gitu. Jadi Kayak kita gitu. sekarang pilih instansinya dulu ya. Kita mau angkat isu yang Ya. mana gitu ya. Nah, Kira-kira BTW, kita, BTW, hmm, BTW kamu kerja di mana nih, Ri, sekarang? saya di KPPBC TMPB Tanjung Pinang loh. Oh, Tanjung Pinang. Kalau aku di Kalau KPPN Jakarta 7. kira-kira kita bawa instansi BC atau KPPN nih? Kayaknya mungkin KPPN kali ya, karena KPPN kan ini ya, instansinya banyak kan ya, vertikal ke setiap daerah ada. Meskipun mungkin BC juga ada, Hmm. tapi mungkin KPPN tuh salah satu perpanjangan tangan Kementerian Keuangan di daerah gitu loh, sebagai penyalur anggaran keuangan. Kayak gitu sih, Boleh, mungkin kita bisa lebih dekat, lebih lebih apa ya, lebih eh, paham dikit lah proses bisnisnya. baik, boleh itu. Gimana tuh kira-kira? Nah, terus apa aja Jadi permasalahan di KPPN? uh, jadi gini, Ri, jadi for your information kan, aku nih sekarang lagi OJT di KPPN Jakarta 7. Nah, Jakarta 7 ini sebenarnya baru dibentuk loh. Ini baru beroperasi sejak tanggal 1 Desember 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 169 tahun 2012. Nah, visinya KPPN ini adalah melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan. Nah, dan KPPN Jakarta 7 ini melaksanakan pelayanan publik yang melayani 14 bagian anggaran kementerian lembaga, yaitu 6 kementerian, 4 lembaga tinggi negara, dan 4 lembaga negara. Dan tahu nggak sih, Ri, KPPN Jakarta 7 itu melayani sekitar 189 satuan kerja dengan Wow, sumber daya manusia sebanyak 42 orang. Itu sih banyak banget sekilas ya. sekilas profil tentang KPPN Jakarta 7. Hmm. Nah, setelah aku amati ya, aku kan mulai OJT di KPPN Jakarta 7 itu semenjak bulan bulan Maret. Nah, dari bulan Maret sampai sekarang, sampai Juli, kira-kira kurang lebih 4 bulan, 3, 4, 5, 6, hampir 5 bulan. Jadi aku tuh eh, apa ya, melihat ada dua masalah besar nih yang ada di KPPN Jakarta 7. Hmm. Nah, yang Apa tuh? pertama itu ruangannya itu sempit, sempit dan penataan workspace yang kurang baik. Karena gini loh, kita kan satu gedung bersama dengan Kanwil DJPB Jakarta sama KPPN Jakarta 3. Hmm. Kita di satu gedung yang sama. Nah, sebagai perbandingan KPPN Jakarta 3 itu menggunakan dua lantai, lantai 1 dan lantai 2 sebagai workspace-nya mereka. Dan Kanwil itu menggunakan lantai 4 dan lantai 6. Nah, dua lantai juga kan. Nah, kalau KPN Jakarta 7 ini, Ri, cuma satu lantai doang. Jadi Oh kayak, iya. iya, sempit banget. Bayangin di satu lantai kita tuh cuma ada dua ruangan Hmm. gede lah ya, dua ruangan gede. Satunya itu terdiri dari 3 seksi, satunya lagi itu 2 seksi. Jadi kayak menurutku ya, ini kayak sempit banget untuk ruangan pekerjaan kayak Bisa gitu. jenuh lah ya. Ya jenuh, jadi kayak suasana di kantor juga tuh kayak kurang, ada yang kurang gitu loh, Membosankan. karena iya, datang ke sini off ruangan seksi ini, ke sini juga ruangan seksi ini, kayak nggak Sama. ada gitu ruangan yang bisa bikin kita refreshing atau recharge energi lagi kayak gitu sih. Itu salah satu Hmm. masalah terbesar yang menurut aku. Terus Terus yang kedua? dan 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 ruangan itu sempit dan penataannya itu kurang oke gitu loh. Udah sempit, jadi Hmm. memang sih meja-meja di KPPN Jakarta 7 itu udah kayak, udah sekatnya itu nggak tinggi.
cuman masih terlihat sempit untuk ukuran, masih sumuk lah kelihatan untuk ukuran sempit kayak gitu. Nah, satu lagi nih Ri, ya, masih berkaitan dengan ruangan, kayak karena mungkin sempit juga ya ruangan, jadi kayak suasana bekerja tuh kayak kurang asik aja gitu loh, kayak monoton gitu aja. Jadi kayak nggak terlalu mendukung kita untuk bekerja secara produktif. Kayak nggak ada suatu refreshing atau suatu hal yang bikin kita nge-recharge energi kita. Gitu sih yang paling menurut aku selama aku perhatiin selama beberapa bulan belakangan. Dan mungkin menurut aku mungkin ini bisa ditingkatkan. Nah, itu sih. Berarti ini terkendala kayak workspace buat kerja lah ya. Iya, workspace-nya sih yang utama menurut aku. Mungkin kita bisa benchmarking dengan perusahaan yang mungkin udah terkenal lah di dunia itu. Aku punya ide kita benchmarking ke Google deh. Google ya? Iya, mungkin bentar aku share screen dulu ya. Oke. Nah, kita bisa benchmarking ke Google. Untuk informasi saja, sebenarnya semuanya udah pada tahu lah ya, Google itu perusahaan multinasional yang dari Amerika Serikat yang bergerak di bidang layanan dan produk internet seperti mesin pencari, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Nah, Google juga merupakan salah satu perusahaan yang sukses mencampurkan inovasi teknologi dengan budaya organisasi yang kuat. To organize the world's information and make it accessible as usual. Universal as universal. Maksudnya itu. Nah, itu misi Google, yaitu mengatur informasi dunia dan dapat diakses dan bermanfaat secara universal. Google juga mendapatkan 12 penghargaan dari Comparably pada tahun 2018 loh. Termasuk Best Company Culture, Best CEO, dan Best Company Happiness. Nah, Google juga merupakan perusahaan peringkat teratas yang konsisten dalam daftar Fortune untuk kategori Best Companies to Work dan terlihat di daftar Best Place Work Glassdoor setiap tahun. Nah, ada beberapa mungkin budaya dari perusahaan Google ini yang mungkin bisa kita contoh untuk diterapkan di KPPN Jakarta 7 ya. Nah, budaya yang pertama itu adalah ultimate workplace flexibility. Ini di sini Google itu menerapkan sistem remote working di kantornya. Jadi remote working ini merupakan kegiatan untuk melakukan suatu pekerjaan di mana para karyawannya itu bisa bekerja dengan fleksibel, baik di mana saja dan kapan saja untuk mengerjakan tugasnya. Jadi di kantornya itu ruangannya dibentuk sefleksibel mungkin tanpa sekat. Kalau kita biasakan di kantor-kantor kita tuh kan ada sekat-sekat kan antara seksi satu dengan seksi lain. Nah, di Google itu nggak ada sekat, jadi ruangannya itu besar, bebas dan tidak membosankan lah. Ini bisa kita lihat saja lah di gambar yang sudah disajikan ini ya. Nah, iya, dan ini juga ya, Ri, kelihatan nyaman juga ya ininya ruangan kerjanya, nggak monoton gitu. Jadi kita nggak suntuk, terus dapat ide-ide dalam mengerjakan. Nah, mengenai remote working ini, ada juga beberapa karyawan Google tuh yang diberikan kelonggaran untuk bisa bekerja dari rumah ataupun dari negara lain loh bahkan. Jadi kita dari Indonesia bisa loh kerja di perusahaan Google. Nah, asalkan tidak mengganggu produktivitas kinerjanya sendiri. Jadi kenyamanan bekerja di Google itu tak hanya sampai di sana aja, bahkan para karyawan yang wanita, misalnya dia punya anak kecil, jadi anaknya itu bisa dibawa ke kantor. Jadi ada space buat anak-anak bermain. Jadi benar-benar dibuat senyaman mungkin untuk para pekerjanya. Selanjutnya budaya yang kedua itu ada namanya no distraction. Nah, untuk no distraction ini Google tuh menawarkan kayak pusat kebugaran atau yang biasa kita sebut gym, tempat gym, terus makanan gratis, potong rambut gratis, mencuci mobil gratis, dry cleaning gratis, dan bahkan perawatan kesehatan di tempat kerja bagi para karyawannya. Jadi bisa kita lihat lah ya, di gambar ini ada tempat gym bagus, tempat makan yang bersih, bahkan ada juga konsultasi kesehatan dengan para dokter dan para ahlinya lah ya. Nah, wah, asik ya kerja di Google itu. Iya, tentunya. Ini juga merupakan gagasan yang sangat luar biasa, bukan ya? Terus tanpa harus ke kantor atau mengambil waktu luang untuk mengurus pekerjaan di rumah,
karyawan Google itu dapat menyelesaikan dan tetap mengerjakan tugas kantornya. Dan ada pesan dari Google itu will take care of you while you take care of work. Jadi ketika kamu memperhatikan pekerjaanmu, maka Keren. kami akan memperhatikanmu ketika kamu memperhatikan pekerjaanmu. Itu pesan dari Google. Jadi kita mungkin bisa nge-benchmarking ke perusahaan Google ini buat diterapkan di KPPN Jakarta 7. Nah, kira-kira penerapannya gimana nih, Pep? Baiknya. Nah, ini ya setelah aku dengar penjelasanmu kan kayak, wow, ini kayaknya bisa diterapin di KPPN Jakarta 7 nih. Melihat Google yang apa ya, lingkungan kerjanya itu enak aja gitu, bikin nyaman, bikin kita produktif, meskipun mungkin kita nggak harus selamanya dari kantor. Nah, aku lihat pertama kita itu bisa melakukan atau menerapkan flexible working place di KPPN Jakarta 7. Nah, seperti Google tadi, yang mereka tuh bisa membolehkan pegawainya itu untuk kerja dari rumah atau bahkan dari negara lain untuk mengerjakan pekerjaannya selama mungkin masih terjangkau dengan jaringan. Pokoknya selama kita masih bisa mengerjakan pekerjaan kita. Nah, aku mikir mungkin di KPPN Jakarta 7 boleh kali kayak gitu ya, kita menerapkan flexible working place atau remote working itu. Nah, kayak setahu aku di salah satu seksi, di seksi verifikasi dan akuntansi, ada tuh kerjaan mereka untuk merekonsiliasi laporan keuangan tiap satker. Nah, setahu aku, jaringan yang ini kan pakai aplikasi namanya Spanin, kalau nggak salah ya, Spanin. Nah, ini tuh boleh diakses dari jaringan biasa, dari jaringan WiFi atau jaringan handphone, nggak harus dari jaringan Kementerian Keuangan. Nah, ini kayaknya bisa deh diterapin di KPN Jakarta 7. Mungkin, dan ini kan di saat pandemi juga bisa mengurangi mobilitas masyarakat, mobilitas pegawai untuk ke kantor, sehingga mengurangi ini juga kan, mengurangi penyebaran pandemi COVID-19. Nah, tapi tentunya mungkin walaupun menerapkan flexible working space, tentunya kita sebagai ASN harus juga menerapkan nilai-nilai aneka. Tahu nggak sih, Ri, nilai aneka itu apa aja? Ada 5 loh nilainya. Apa aja tuh? Pertama, akuntabilitas ya? Akuntabilitas, ya. Kemudian ada nasionalisme, kemudian ada etika publik, komitmen mutu, dan terakhir adalah anti korupsi. Nah, menurut aku, meskipun mungkin kita menerapkan flexible working space ini, namun kita juga harus tetap menerapkan nilai aneka, yaitu nilai akuntabilitas. Kita harus tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan kepada kita. Kayak tadi nih, kita rekonsiliasi laporan keuangan. Nah, meskipun kita di rumah, kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Gitu sih, supaya kita sebagai ASN itu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat gitu loh. Meskipun kita diberikan sedikit kelonggaran dengan bekerja dari rumah, kita harus tetap bertanggung jawab. Nah, itu sih salah satu poin yang bisa kita terapkan di KPPN Jakarta 7. Nah, kemudian, oh ya, aku juga pernah baca, kan nggak harus semua orang ya bisa produktif dari kantor. Ada orang-orang yang produktif itu mungkin bisa melihat pemandangan dulu, atau mungkin di ruangan kamarnya yang nyaman baru bisa produktif. Jadi produktif itu nggak harus dari kantor kok, kalau menurut aku kayak gitu. Terus waktu tadi kamu ngejelasin tentang poinnya no distractive di Google, itu kayak aku, wow, kayaknya ini menarik banget nggak sih kerja di Google kalau ada fasilitas-fasilitas yang sedemikian rupa, bisa menambah produktivitas kita. Iya, bikin nyaman, nambah produktif. Wah, gila, aku pengen sih kerja di kayak gitu deh. Cuman mungkin kita kan di instansi pemerintah ya, kayaknya kurang possible untuk menerapkan sebanyak fasilitas yang kayak gitu. Tapi mungkin bisa kita adaptasi mungkin beberapa contoh fasilitasnya. Nah, ini di KPPN Jakarta 7 kan ada nih satu pojokan di dekat FO, di dekat front office. Pojokan sekitar mungkin 5x5 meter lah kalau nggak salah. Di situ ada gitar, ada kahon. Cuman selama aku di KPPN, selama aku OJT itu nggak pernah dipakai, Ri. Nggak pernah dipakai ya? Iya, kayak terbengkalai aja di situ. Aku pernah lihat kan gitarnya, senarnya udah hilang lah, terus kahonnya udah pokoknya kayak nggak pernah dipakai aja gitu. Nah, menurut aku ya, iya kayak nggak kerawat. Nah, menurut aku
mungkin ini bisa dimanfaatkan mungkin dengan diubah ke apa ya, sarana yang lain. Nah, jadi di Bermanfaat. KPPN Jakarta 7 itu kalau nggak salah perbandingan pegawai laki-laki atau pegawai berdasarkan gender itu lebih banyakkan laki-laki kalau nggak salah. Nah, dan laki-laki biasanya ini kan lebih tertarik olahraga nggak sih? Olahraga. Iya, betul banget Nah, dong. iya kan? Ya, olahraga tuh bisa nge-charge energi kita gitu. Nah, aku mikir di ruangan, mungkin di ruangan 5 kali 5 meter itu bisa mungkin diganti menjadi ruangan apa namanya, tenis meja. Kemudian bisa dibikin itu olahraga dart yang melatih konsentrasi. Nah, menurut aku kalau diubah ke situ mungkin lebih bermanfaat dan bisa ini menambah suasana kantor yang lebih apa ya, bikin kita lebih nyaman aja gitu. Betul-betul. Itu sih. Sehingga di luar jam kerja pegawai itu bisa apa ya, nge-refresh otaknya sedikit lah buat lanjut kerja lagi gitu kan. Bisa dengan bermain tenis meja dan permainan lainnya ya. Baik-baik. Namun dalam penerapan hal-hal tersebut yang kamu ceritain tadi, mungkin terdapat hambatan-hambatan lah ya. Antara lain tuh seperti masih adanya pemikiran pegawai lain yang anti akan perubahan tempat kerja, serta pentingnya perubahan mindset dari bekerja as usual dengan rutinitas di kantor menjadi bekerja secara remote yang dapat dilakukan di mana saja. Nah, selain itu mungkin diperlukan biaya ya untuk mengubah ruangannya menjadi flexible working space yang mungkin dapat dialokasikan pada tahun anggaran selanjutnya ya. Selanjutnya iya, benar. mungkin perlu persetujuan atasan juga nih mengenai rencana perubahan ruang kerja menjadi flexible working place. Dan perlunya komitmen bersama dari setiap elemen kantor untuk menerapkan hal tersebut agar memiliki pemahaman yang sama akan manfaat dari flexible working space ini sendiri. Dan terakhir, adanya konsistensi dalam pelaksanaan penerapannya. Nah, dari hambatan-hambatan itu mungkin kita bisa mengatasi dengan cara komitmen semua pihak untuk membuat tempat kerja dengan suasana yang menyenangkan, asik, dan tidak membosankan, sehingga dapat bekerja dengan nyaman, efektif, efisien, dan semua pegawai itu mampu menemukan ide-ide cemerlang yang dapat mendukung peningkatan kinerja untuk terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparatur sipil negara. Gitu, mungkin udah bisa lah ya kita jadikan laporan benchmarking buat kelompok kita ya. Nah, iya kayaknya itu udah ini sih, udah bisa dapat poin atas tugas kita itu. Udah dapat lah poin yang diminta oleh panitia kali ya. Bisa. Berarti kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini dan kita segera buat laporan benchmarkingnya ya, hasil benchmarkingnya. Oke, Ri. Nanti kita kerjasama bareng ya, sebagai kita menerapkan nilai aneka yang nasionalisme. Kita harus saling bekerjasama dengan sesama. Baik, oke. Kita cukupkan. Mari kita bikin laporan hasil benchmarking. Oke, dadah. Oke, dadah.